Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah perangkat antarmuka ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai rangkaian Arduino dari pertemuan ke-9. Kelompok kami terdiri dari saya, Regina Daniswari Putri dengan NIM 096, Valerie Josephine dengan NIM 097, Corina Valda dengan NIM 06, Dewi Wahidatul Karima dengan NIM 08, dan Dewi Sita dengan NIM 03. Pertama, pengertian Arduino. Arduino adalah platform elektronik open source berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Perangkat Arduino mudah digunakan untuk mengotak-atik pemrograman hanya dengan mengikuti petunjuk langkah demi langkah dari kit yang tersedia. Arduino ini adalah otak dari ribuan proyek dari objek sehari-hari hingga instrumen ilmiah yang kompleks. Arduino dirancang untuk membuat elektronik lebih mudah diakses oleh seniman, desainer, dan siapa saja yang tertarik untuk menciptakan objek atau lingkungan yang interaktif. Nah, yang selanjutnya yaitu rangkaian input dan output Arduino. Untuk rangkaian input dan output Arduino, terdapat pin I atau O yang digunakan untuk mengakses atau menerima data yang berupa sinyal analog maupun sinyal digital. Yang pertama yaitu input analog, yaitu pin analog atau ADC, tersebut berfungsi sebagai pengubah sinyal analog menjadi output digital sehingga mudah diolah dan dapat diukur. ADC dapat mengukur nilai tegangan yang masuk dengan kondisi normal range dari 0 sampai 5 VDC yang akan dibandingkan dengan tegangan referensinya atau VREF. Hal ini berguna saat akan menggunakan output tegangan dari suatu sensor yang terhubung serta dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengondisian program. Nah, untuk membaca sinyal ADC ini di software IDE Arduino yaitu menggunakan fungsi analog read. Kemudian yang kedua yaitu output analog. Pada output ini dapat dihasilkan secara langsung, tetapi harus melewati proses pengubahan output dari digital menjadi analog yang memerlukan fungsi komponen digital to analog converter, di mana analog output yang terdapat di Arduino akan menghasilkan sinyal analog dengan nilai PWM atau intensitas yang telah diprogram. Kemudian ada input digital, di mana input digital adalah sinyal yang akan diterima baik itu berupa nilai 1 atau 0, logika high atau low, maupun kondisi on atau off. Contoh dari input digital yaitu penggunaan sensor PIR, di mana output dari sensor tersebut berupa nilai 1 jika terdeteksi adanya benda bergerak dan nilai 0 jika tidak terdeteksi adanya benda. Kemudian yang terakhir ada output digital. Pada output digital sebenarnya hampir sama dengan input digital dikarenakan pada dasarnya sama. Hal yang dikirimkan yaitu nilai 1 atau nilai 0. Yang membedakan hanya pada saat penggunaan fungsi pemrogramannya, kapan saat diset sebagai input maupun output. Nah, format dasar pemrograman untuk deklarasi yaitu pin mode atau pin yang digunakan, kemudian input atau output. Seperti itu. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait dengan aplikasi Arduino. Bisa di next. Oke, jadi seperti yang telah kita ketahui, dengan sebuah microcontroller kita dapat membuat sebuah program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Dan fungsi Arduino ini dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, kemudian memprogram microcontroller, serta membuat alat-alat canggih yang berbasis microcontroller. Jadi Arduino ini dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang. Dan ada banyak sekali aplikasi yang bisa dibuat dengan menggunakan Arduino ini. Yang pertama adalah lampu flip-flop, kemudian ada lampu lalu lintas, kemudian ada robot pintar, dan selain itu Arduino juga bisa digunakan untuk mendeteksi suhu dan mengatur suhu ruang, jam digital, timer, display LCD, dan lain sebagainya. Nah, Arduino ini banyak digunakan sebab dia sendiri memiliki banyak kelebihan, di antaranya yang pertama itu Arduino sendiri memiliki harga yang relatif terjangkau. Kemudian mudah digunakan oleh para pemula. Selain itu, pada Arduino juga terdapat banyak library yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam bereksperimen. Kemudian penggunaan Arduino ini membutuhkan konsumsi daya yang cukup rendah. Dan lain sebagainya, masih banyak sekali kelebihan dari Arduino sendiri. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan dari
presentasi untuk pemrograman Arduino ini. Nah, di sini kita akan membuat pemrograman Arduino yang dengan tujuan membuat lampu LED menyala. Namun dalam kelompok kita kali ini, kami akan membuat beberapa lampu LED, yaitu dengan LED green, LED yellow, dan juga LED red. Nah, di sini adalah 5 langkah pemrograman Arduino atau 5 langkah step cara pembuatan menyalakan LED. Dengan langkah-langkah yang utama, yaitu yang pertama kita tentunya harus menyiapkan software simulasi Proteus 8 ke atas, di mana software tersebut adalah software yang baik digunakan untuk aplikasi Arduino Uno, dan juga software Arduino IDE, di mana nanti software Arduino IDE ini akan digunakan untuk pemrograman seperti analog input output dan juga digital input output, sehingga nantinya akan terhubung program dari Arduino IDE dan juga alat dari simulasi Proteus. Lalu yang kedua, setelah bisa di-download software Proteus, maka kita akan membuat new project dengan skematik peta ya. Jadi nanti new project-nya itu akan berbentuk skematik dalam software Proteus tersebut. Lalu yang ketiga, nanti kita akan menyiapkan alat dalam simulasi, yaitu tentunya Arduino Uno. Nah, di sini utama dari diskusi kita dan juga praktikum kita adalah menggunakan Arduino Uno sebagaimana aplikasi-aplikasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, selain Arduino Uno sebagai alat utama dalam simulasi kali ini, kita juga menyiapkan resistor R1, R2, dan juga R3, dan tidak lupa juga R4, karena nantinya akan ada 4 resistor yang digunakan dalam simulasi. Lalu adanya ground, adanya power untuk menyalakan LED yang ada, dan juga tentunya LED sebagai output yang kita harapkan. Dan di sini LED yang kita pakai adalah 3 jenis. Lalu akan disusun secara seri satu persatu. Nah, nanti setelah disusun, nanti berikutnya akan saya tampilkan hasil susunannya. Lalu yang keempat adalah membuat program dalam Arduino IDE, di mana Arduino Uno ini kan memiliki input analog dan digital yang berbeda-beda yang harus dikonversi. Maka nanti juga akan ada pemrograman, dan nanti akan kita perlihatkan hasil pemrogramannya dan akan dijelaskan oleh teman saya untuk pemrograman dalam Arduino IDE. Lalu setelah membuat pemrograman Arduino IDE, nanti hasil pemrogramannya akan dikompil sedemikian rupa, lalu di-save, dan setelah dikompil akan menghasilkan atau mengattach link hasil compile tersebut ke dalam Arduino dengan menekan klik tombol kanan pada Arduino Uno di Proteus, lalu akan dimasukkan linknya sehingga nanti akan terhubung link dari Arduino IDE ke Arduino Uno di Proteus. Lalu setelah itu kita akan bisa menjalankan simulasi dalam Proteus dengan harapan LED-nya bisa menyala. Nah, di sini saya menegaskan adanya beberapa perbedaan. Mungkin di praktikum-praktikum sebelumnya akan digunakan button. Namun di praktikum kelompok kami kali ini kami tidak menggunakan button. Namun kami hanya langsung ke LED saja agar menyala secara bergantian. Nah, pada langkah ketiga perlu diperhatikan juga untuk input dan outputnya, yaitu di digital inputnya itu di 7, 6, dan 5, dan analog inputnya ada di A1. Nah, setelah semua dirangkai dan membuat program, baru kita bisa ke langkah kelima, yaitu menjalankan simulasi dalam Proteus. Nah, berikut adalah hasil rangkaian yang juga akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini adalah hasil rangkaian dalam software Proteus. Pada rangkaian tersebut itu terdiri dari power supply, resistor, Arduino Uno, LED diode, di mana untuk resistornya ini untuk inputnya itu sebesar 10.000 ohm, kemudian untuk outputnya kita buat resistornya itu masing-masing sebesar 110 ohm. Next. Selanjutnya ini hasil pemrograman di Arduino Uno. Pada hasil pemrograman tersebut kita bagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama ada void setup dan ada fungsi di void loop. Untuk void loop sendiri itu adalah fungsi yang dipakai ketika program itu dimulai dan hanya akan berjalan hanya sekali saja. Void loop ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Pada program ini kita buat variabel
variabelnya itu pin modenya untuk 7, 6, dan 5 sebagai output, kemudian untuk pin mode A1-nya sebagai input. Selanjutnya untuk void loop, pada void loop ini dijalankan setelah fungsi void loop-nya. Void loop ini bertujuan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang dibuat. Pada void loop ini kita buat program supaya LED diodenya dapat menyala bergantian, yakni dengan menggunakan dua sintak. Yang pertama ada digital write yang berfungsi untuk memberikan nilai high atau low, kemudian ada delay untuk memberikan waktu. Selanjutnya kita langsung ke program simulasinya. Baik, berikut ini merupakan hasil program simulasinya. Sebelumnya itu kita compile terlebih dahulu hasil programnya ke dalam rangkaian. Kemudian kita masukkan programnya ke sini, langsung kita jalankan. Ini programnya ini mulai berjalan programnya. Yang tadi pada permulaan program itu lampu LED-nya itu menyala secara bersamaan, kemudian selanjutnya akan menyala secara bergantian. Untuk nyala lampu green, yellow, dan red-nya akan menyala bergantian sesuai dengan program yang telah dibuat. Mungkin cukup untuk simulasinya. Oke, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.